Assalamualaikum, sahabat pecinta horor. Malam ini, kita akan menyusuri kisah kelam seorang lelaki yang terjerat pesugihan, mengundang jin betina, dan menghancurkan jiwa orang yang dicintainya. Setiap niatnya yang gelap membuka pintu dunia gaib, di mana bayangan dosa mengintai arwah yang terluka menuntut balas, dan kegelapan menelan siapa saja yang terlalu serakah. Bersiaplah, karena kisah ini bukan sekadar cerita, ini adalah perjalanan ke neraka yang diciptakan sendiri. Malam itu gelap pekat, seolah langit sendiri menolak menyingkap cahaya bulan. Hanya angin dingin yang berbisik di sela-sela pepohonan dan deru suara hewan malam yang jarang terdengar. Di sebuah rumah tua yang terletak di pinggiran desa, seorang lelaki duduk termenung di sudut kamar. Namanya Arman. Seorang pria paruh baya yang wajahnya tampak keras, namun matanya selalu menyimpan rasa haus yang tak bisa dijelaskan. Malam itu, ia tidak tidur. Malam obsesi terlarangnya akan jin betina yang konon dapat memenuhi segala keinginan mulai merasuk ke dalam hatinya. Arman telah lama mempelajari berbagai kitab dan mantra kuno yang disimpan turun-temurun oleh keluarganya. Kitab-kitab itu bukan sembarang buku. Mereka berisi rahasia gelap tentang dunia gaib, tentang bagaimana manusia dapat berkomunikasi dengan makhluk halus, menundukkan mereka dan memanfaatkan kekuatan mereka. Namun, Arman tidak pernah berhenti di situ. Ia lebih-lebih dari sekadar kekayaan atau kekuasaan biasa. Ia ingin kesenangan yang terlarang, sesuatu yang bisa membakar darah dan nafsunya sendiri. Malam itu, Arman menyalakan lilin hitam dan menaburkan garam di sekeliling tubuhnya. Udara di dalam kamar tiba-tiba terasa berat, seolah ada tangan tak kasat mata menekan dadanya. Ia mulai melafalkan mantra-mantra yang telah dipelajarinya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya bergema di ruangan, menimbulkan getaran yang aneh di seluruh tubuhnya. Dari balik bayangan, suara samar mulai terdengar seperti bisikan lembut seorang wanita yang memanggil-manggilnya. Awalnya, Arman mengira itu hanyalah imajinasinya sendiri, efek dari konsentrasi dan rasa haus yang menyesakkan. Namun, semakin lama bisikan itu semakin jelas, semakin nyata. Ada sesuatu yang hadir, sesuatu yang bukan manusia, sesuatu yang memiliki hawa panas dan aroma asing. Jin betina itu menampakkan dirinya dalam bentuk energi yang berkilau. Wajahnya samar tapi memikat, tubuhnya seperti cairan gelap yang menari di udara. Arman tersentak. Nafsu dan takut bercampur dalam dirinya. Namun, rasa ingin tahu yang dalam lebih kuat daripada rasa takut itu. Ia mendekat, membungkuk seolah ingin menggapai kehadiran yang misterius itu. Jin betina itu tersenyum. Senyum yang membuat darahnya berdesak. Suara itu kini menjadi nyanyian lirih yang masuk ke telinganya, memanggil-manggilnya dengan nada yang tak bisa ditolak. Datanglah, datanglah padaku, dan semua yang kau inginkan akan menjadi milikmu. Bisik makhluk itu. Arman merasa seluruh tubuhnya terbakar oleh hawa panas yang tak terlihat, tapi menggiurkan. Nafsu, keserakahan, dan obsesi bergelut dalam dirinya, hingga ia lupa akan semua batasan moral yang pernah ia pegang. Ia tahu peringatan tentang perjanjian dengan jin betina itu bahwa setiap permintaan selalu memiliki harga yang mengerikan, namun pikirannya terlalu terbuai oleh janji kenikmatan. Dengan tangan gemetar, ia mengucapkan kata-kata pengikat. Suara mantra itu membelah malam yang sunyi, mengalir ke udara dan menyatu dengan energi gaib yang menelannya perlahan. Jin betina itu mendekat, mengelilinginya dengan aura yang memabukkan, seolah menarik seluruh jiwa Arman ke dalam pusaran yang tak terlihat. Seketika ia merasakan perubahan pada dirinya. Tubuhnya terasa ringan, namun pikiran dan hatinya mulai dikendalikan oleh sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap dari dirinya. Nafsu dan ambisinya yang sebelumnya tersembunyi kini terbuka lebar, seperti pintu yang tak lagi bisa ditutup. Dan di balik semua itu, bisikan jin betina itu semakin menebal, menanamkan janji-janji kenikmatan yang tak pernah bisa didapatkan oleh manusia biasa. Tetapi malam itu juga membawa peringatan pertama. Dari balik bayangan kamar, terdengar suara gemeretak, seperti sesuatu yang mengamati dari sudut gelap. Sesaat Arman merasa ada tatapan tajam yang menembus jiwanya, arwah-arwah yang seakan tahu apa yang sedang ia lakukan. Hatinya berdegup kencang, namun obsesi dan nafsu membuatnya menepis rasa takut itu. Ia menundukkan kepala, melanjutkan ritualnya.
sepenuhnya terserap dalam permainan gelap yang baru saja dimulainya. Malam itu, Arman tidak lagi seorang pria biasa. Ia telah memanggil sesuatu yang tak bisa ia kendalikan. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Nafsu terlarang telah menyatu dengan darahnya, dan bayangan kelam yang menunggu di tepi dunia nyata mulai mengintai langkahnya. Malam itu menjadi awal dari perjalanan horor yang akan menelan seluruh kehidupan, moral, dan jiwa manusia yang terjerat obsesi dalam kegelapan yang tak berujung. Seiring malam-malam berikutnya, Arman mulai terbiasa dengan kehadiran jin betina itu. Makhluk itu selalu muncul di saat ia sendiri, membisikkan janji-janji manis yang membuat nafsunya semakin liar. Namun obsesi itu tidak berhenti pada kenikmatan semata. Arman haus akan kekuasaan dan pengaruh, sesuatu yang bisa memanipulasi hidup orang lain sesuai keinginannya. Dan pada titik itulah ia menemukan target yang sempurna. Seorang istri muda, cantik, dan tak berdaya dalam kesetiaannya pada suami yang sibuk dengan pekerjaannya. Istri itu, yang bernama Sari, tinggal di rumah sederhana di ujung desa, jauh dari keramaian, dan dikenal ramah oleh tetangga. Tidak ada yang mengetahui bahwa Arman mulai mengamatinya dari jauh, mencatat setiap kebiasaan, bahkan saat Sari sedang sendiri di rumah. Malam itu, ketika bulan baru hampir tak terlihat, Arman menyiapkan ritualnya yang pertama untuk menaklukkan hati wanita itu melalui kekuatan gaib di ruang kerjanya yang gelap. Arman meletakkan cermin tua, beberapa lilin hitam, dan mangkuk berisi air yang diaduk perlahan sambil membaca mantra. Setiap kata yang keluar dari bibirnya memekik di udara, bergema di antara bayangan yang menempel di dinding. Jin betina itu muncul lebih jelas malam itu, seakan menikmati pertunjukan obsesi Arman. Suara lirihnya memenuhi kamar, memaksa Arman untuk terus melanjutkan ritual. Kau ingin dia menjadi milikmu, bukan? Semua yang kau impikan akan kuatur. Bisik jin itu, suaranya seperti desahan angin malam yang dingin dan menggigit kulit. Arman menelan ludah, hatinya berdebar antara takut dan bergairah. Ia tahu, untuk membuat Sari tunduk, ia harus melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar mantra ya. Harus mengorbankan sesuatu yang bernilai tinggi. Namun, nalurinya terlalu kuat untuk menolak. Dengan tangan gemetar, ia mengambil jarum kecil, meneteskan sedikit darahnya ke dalam mangkuk, dan melanjutkan mantranya. Setiap tetes darah seolah mengikatnya lebih erat dengan jin betina itu, memperkuat ikatan gaib yang mulai terbentuk. Sementara itu di rumah Sari, malam itu terasa berbeda. Angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Bayangan-bayangan bergerak tanpa sumber, dan rasa gelisah mulai merayapi hatinya. Sari merasa ada yang mengawasinya. Meskipun rumahnya kosong, ia mendengar suara langkah ringan di halaman bisikan halus yang memanggil namanya, tetapi ketika ia menoleh, tidak ada seorang pun. Jantungnya berdegup kencang, dan perasaan takut itu semakin menekan setiap sudut pikirannya. Arman, di sisi lain, mulai merasakan perubahan dalam kekuatan gaib. Ia dapat memunculkan bayangan samar Sari dalam cermin, melihat setiap gerakannya, bahkan mengirimkan perasaan lemah dan ketakutan ke tubuhnya. Tapi kekuatan itu bukan tanpa risiko. Kadang, ia melihat bayangan dirinya sendiri memutar dan berubah, menatapnya dengan mata merah yang bukan miliknya. Jin betina itu tertawa dalam hati Arman, menikmati kegilaan yang mulai merayapi akalnya hari demi hari. Ritual itu berlanjut. Arman semakin berani, menggunakan mantra yang lebih gelap, lebih berbahaya, dan lebih memaksa. Sari mulai merasa ada sesuatu yang salah. Tidurnya terganggu oleh mimpi buruk yang berulang. Suara lembut yang memanggilnya dari gelap, dan rasa tidak nyaman yang tak bisa dijelaskan. Ia mulai merasa dirinya bukan lagi tuan atas pikirannya sendiri, seolah ada kekuatan asing yang mengendalikannya dari jauh. Namun Arman tak peduli. Obsesi dan keserakahannya menutupi semua peringatan. Ia ingin Sari tunduk sepenuhnya, menjadi miliknya tanpa bisa menolak. Ia bahkan mulai mengatur pertemuan di malam hari, menggunakan kekuatan jin betina untuk memanipulasi keadaan agar Sari berada di titik lemah sendirian, rapuh, dan takut. Jin betina itu bersenang-senang dengan ketegangan ini, memainkan keduanya seperti boneka di tangannya, tetapi setiap tindakan Arman membawa konsekuensi. Malam itu, setelah ritual selesai, ia merasakan kehadiran sesuatu yang lebih gelap
dari jin betina yang selama ini menemaninya. Bayangan samar mengintai dari sudut kamarnya, menggeram dengan suara rendah yang mengguncang tulang. Arman menyadari bahwa ritualnya membuka pintu untuk kekuatan lain, sesuatu yang lebih tua, lebih kejam, dan lebih haus akan jiwa manusia. Arman menatap lilin yang mulai meleleh. Napasnya tersengal. Ia ingin merasa bangga, tetapi rasa takut merayap. Ke dalam dada, ia mulai mendengar bisikan yang tidak berasal dari jin betina itu. Suara-suara halus yang memperingatkan bahaya. Namun ia menepisnya. Ambisi dan nafsunya terlalu besar. Ia yakin, dengan kekuatan jin betina, ia dapat menundukkan Sari sepenuhnya. Malam itu, ketika semua ritual selesai, Arman duduk termenung, menyadari satu hal yang menakutkan. Jalan yang ia pilih bukan lagi sekadar permainan mistis. Jalan itu gelap, berbahaya, dan dipenuhi dengan entitas yang tidak bisa ia kendalikan. Sari, korban yang tak berdaya, telah menjadi bagian dari permainan yang lebih besar. Dan Arman telah membuka pintu menuju mimpi buruk yang akan menelan semuanya, jiwa, hati, dan bahkan moralnya sendiri. Malam itu menjadi awal dari serangkaian kejadian mengerikan. Sari yang awalnya tak mengetahui apapun, mulai merasakan kekuatan asing yang menekannya. Arman mulai kehilangan kendali atas jin betina yang menemaninya. Dan bayangan-bayangan lain yang lebih gelap mulai mengintai, menunggu waktu untuk menyerang. Dunia mereka kini terikat oleh ritual gelap, nafsu, dan pesugihan. Dan tak seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sejak malam pertama ritualnya, Arman mulai merasakan kehadiran jin betina itu tidak hanya sebagai pendamping, tetapi sebagai entitas yang memiliki kehendak sendiri. Awalnya ia mengira dapat mengendalikannya, namun perlahan ia menyadari bahwa kekuatan makhluk itu jauh melampaui pemahaman manusia. Jin betina itu muncul setiap malam, mendekati Arman dengan aura memikat namun menakutkan, membawa hawa panas yang membakar kulitnya sekaligus menggoda pikirannya. "Apakah kau siap membayar harga yang sebenarnya?" bisik makhluk itu suatu malam. Suaranya lembut tapi menusuk seperti pisau. Arman menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, setiap janji yang diberikan oleh jin betina itu selalu memiliki konsekuensi yang mengerikan. Namun nafsu dan keserakahannya telah menutupi logika. "Aku siap," jawabnya mantap, meski hatinya mulai merasakan cemas yang aneh. Sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Jin betina itu tersenyum, senyum yang membuat darah Arman berdesir. Tubuhnya bergerak seperti kabut pekat, menari di udara menembus batas antara nyata dan gaib. "Baiklah, maka kau harus mengikat jiwamu padaku. Setiap kali kau meminta sesuatu dariku, aku akan menuntut balasan. Sesuatu yang mungkin lebih berharga daripada yang kau miliki." Arman merasa ada dorongan gelap yang memasuki pikirannya, membisikkan janji-janji kenikmatan yang tak bisa ia tolak. Ia tahu ini berbahaya, tapi obsesi telah menguasainya. "Apapun yang kau minta, aku akan memberikannya," ucapnya, tidak menyadari bahwa kata-kata itu mengikatnya lebih erat daripada rantai besi hari-hari berikutnya. Arman semakin terperangkap dalam hubungan gelapnya dengan jin betina itu. Setiap permintaan, mulai dari pengaruh atas orang lain hingga kesetiaan Sari, membawa konsekuensi yang tak terlihat. Ia mulai melihat bayangan-bayangan yang aneh, mendengar suara-suara dari ruang kosong, dan merasakan tatapan yang tidak tampak. Kadang, ia merasa tubuhnya sendiri bukan lagi miliknya. Jiwa yang mulai terikat pada jin betina itu merasakan penderitaan dan kesakitan yang seharusnya bukan untuknya, tetapi untuk harga yang harus dibayar. Suatu malam, Arman memutuskan untuk mempercepat proses mempengaruhi Sari. Ia melakukan ritual yang lebih gelap, memanggil energi dari bumi dan dari langit, mencampur darah dan mantra, hingga udara di sekitarnya bergetar. Jin betina itu muncul, lebih nyata dari sebelumnya, menatapnya dengan mata yang bersinar merah seperti bara api. "Kau ingin menguasainya sepenuhnya? Aku bisa memberikannya. Tapi kau harus mengorbankan sesuatu yang tak bisa kau kembalikan." Arman mengangguk, tergoda oleh janji itu. Tanpa sadar, ia menyerahkan sebagian jiwanya, bagian yang paling berharga, ke dalam ikatan gelap dengan makhluk itu. Perasaan hangat dan kenikmatan segera memenuhi tubuhnya. Tetapi di balik itu, ada rasa kosong yang menakutkan, seolah separuh dari dirinya hilang selamanya.
kekuatan jin betina mulai nyata. Bayangan Sari yang sebelumnya samar kini muncul di pikirannya. Gerak-geriknya, suaranya, bahkan ketakutannya, semuanya bisa ia rasakan. Arman merasa memiliki kendali penuh. Namun setiap kali ia menggunakan kekuatan itu, rasa sakit yang aneh merayapi tubuhnya. Suara-suara yang tidak bisa dijelaskan terdengar di telinganya, dan bayangan hitam mulai menempel di sekitarnya. Sari sendiri mulai merasakan tekanan yang semakin nyata. Mimpi buruk yang sebelumnya samar kini menjadi jelas dan menyeramkan. Suara halus yang memanggil namanya berubah menjadi teriakan lirih. Bisikan yang menuntun pikirannya ke arah kebingungan dan ketakutan. Kadang ia merasa ada sesuatu yang menyentuhnya saat tidur. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi hadir dengan intensitas yang menakutkan. Ia mencoba memberitahu suaminya, tapi ia sendiri mulai merasa seolah-olah sedang dipisahkan dari dunia nyata. Arman, di sisi lain, mulai melihat konsekuensi yang lebih gelap dari tindakan dan ikatannya dengan jin betina itu. Bayangan lain, lebih tua dan lebih jahat dari makhluk itu, mulai muncul di rumahnya, mengawasi setiap gerak-geriknya. Suara-suara gaib berbisik, memperingatkan akan bahaya. Tapi Arman terlalu terbuai oleh kekuatan untuk peduli. Ia mulai kehilangan tidur, makan hanya sedikit, dan pikirannya sering terjebak antara kenyataan dan mimpi yang menakutkan. Suatu malam, ketika ia duduk di ruang kerja sambil melanjutkan ritual, ia merasakan kehadiran sesuatu yang jauh lebih besar dan gelap daripada jin betina itu. Sosok itu berdiri di sudut, diam tapi menakutkan, seperti menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Arman menyadari sesuatu yang menakutkan. Ia tidak lagi memegang kendali. Ritual dan nafsunya telah membuka pintu ke dunia yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Jin betina itu menatapnya dengan senyum yang menyimpan rahasia mengerikan. Kau pikir kau mengendalikanku? Tidak. Aku yang mengendalikannya. Dan kau hanyalah pion dalam permainan yang jauh lebih besar dari dirimu. Kau akan merasakan harga dari setiap keinginanmu, dan ketika waktunya tiba, kau akan menyesal telah membuka jalan ini. Rasa takut akhirnya merayap masuk, menggerogoti keberanian Arman. Namun obsesi dan ambisinya menahan dirinya dari mundur. Ia telah terikat, jiwa dan tubuhnya menjadi taruhan dalam permainan gaib yang berbahaya. Malam itu, Arman tidak lagi seorang manusia biasa. Ia hanyalah korban dari perjanjian gelap, sebuah pion dalam dunia jin betina yang penuh tipu daya, nafsu, dan kegelapan. Dan di ujung malam itu, bisikan terakhir jin betina terdengar di telinganya, lembut tapi mematikan. Mulai sekarang, setiap langkahmu akan diawasi, setiap napasmu akan dihitung, dan setiap keinginanmu akan menjadi kutukan bagi dirimu sendiri. Sejak malam-malam terakhir, Arman mulai menyadari konsekuensi dari obsesinya. Jin betina itu tidak lagi menemaninya dengan lembut. Setiap munculannya kini membawa hawa yang lebih gelap, lebih menakutkan. Suara desahannya yang dulunya menggoda, kini terdengar seperti tawa mengerikan yang menembus tulang. Arman mulai merasakan tubuhnya berat, pikirannya kacau, dan rasa bersalah yang selama ini ia abaikan perlahan-lahan menghantui setiap langkahnya. Di sisi lain, Sari, wanita yang menjadi target pesugihan itu, kini merasakan tekanan yang semakin nyata. Malam demi malam, mimpi buruknya menjadi semakin jelas dan menakutkan. Ia melihat bayangan hitam di kamarnya, mendengar bisikan yang memanggil namanya, merasakan sentuhan dingin di kulitnya, meski tidak ada siapapun di dekatnya. Terkadang, ia merasa tubuhnya seperti bukan miliknya sendiri, seolah ada tangan tak kasat mata yang menariknya ke dalam kegelapan. Arman, yang awalnya merasa berkuasa, mulai menyadari ada sesuatu yang salah. Setiap kali ia menggunakan kekuatan jin betina untuk mempengaruhi Sari, sesuatu yang gelap muncul di sekitarnya. Bayangan-bayangan samar mulai bergerak di dinding, dan suara-suara lirih yang menyeramkan terdengar di telinga, berbisik tentang dosa dan kehancuran yang akan datang. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi rasa takut kini bercampur dengan ambisi dan keserakahan yang tak terkendali. Suatu malam, saat Arman duduk di ruang ritualnya, lilin-lilin hitam mulai bergetar sendiri. Udara terasa dingin meski lampu minyak menyala. Jin betina itu muncul, lebih nyata dari sebelumnya. Matanya memancarkan cahaya merah yang menakutkan. Kau pikir ini permainan? Bisiknya. Setiap langkahmu, setiap niatmu telah menimbulkan gelombang yang tak bisa dihentikan. Arwah yang kau sakiti
hati yang kau hancurkan, semua menunggumu di kegelapan. Arman menelan ludah. Ketakutan mulai menguasai dirinya, tetapi obsesi membuatnya tetap bertahan. Ia sadar bahwa setiap tindakan yang ia lakukan terhadap Sari kini membawa konsekuensi lebih besar daripada yang ia bayangkan. Suara-suara gaib semakin sering terdengar, pintu terbuka sendiri, benda-benda bergerak tanpa sebab, dan bayangan hitam yang mengintai di sadit-sadit kamar semakin jelas. Sari, tanpa sadar, mulai merasakan kehadiran Arman bahkan ketika ia jauh. Pikiran dan emosinya terseret, seolah ada rantai tak terlihat yang menghubungkannya dengan lelaki itu. Ia merasa panik, bingung, dan terjebak dalam tekanan psikologis yang semakin berat. Kesehariannya terganggu, pekerjaan menjadi sulit, tidur tidak nyenyak, dan perasaan cemas selalu mengikuti langkahnya. Ia mulai mencari bantuan dari orang-orang sekitar, tetapi pengalaman mistisnya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Arman mencoba mengabaikan hal-hal itu, tetapi malam demi malam, bayangan dosa yang ia timbulkan semakin jelas. Ia mulai melihat bayangan samar dirinya sendiri. Wajah yang penuh ketakutan dan kesakitan menatapnya dengan mata yang menuntut pertanggungjawaban. Kadang, ia mendengar suara Sari berteriak dalam mimpi, meski ia tahu bahwa ia tidak berada di sana. Kegelisahan ini semakin menghantui Arman, dan rasa takut kini bercampur dengan rasa bersalah yang menekan hati dan pikirannya. Jin betina itu mengamati semuanya dengan senyum tipis di wajahnya. Menyadari perubahan yang terjadi pada Arman, mulai merasakan harga dari setiap keinginanmu, bisiknya. Dunia ini bukan milikmu, kau hanyalah pion, dan setiap langkahmu kini berada di bawah pengawasan mereka yang lebih tua dan lebih gelap. Hati yang kau hancurkan, jiwa yang kau ganggu, semuanya kembali padamu. Arman mencoba melawan rasa takut itu, mencoba menenangkan diri dengan mantra dan ritual yang lebih gelap, tetapi efeknya tidak seperti sebelumnya. Setiap mantra yang ia ucapkan kini terasa berat, memunculkan energi yang menekan tubuh dan pikirannya. Ia mulai merasakan sakit di dada, kepala berputar, dan bayangan hitam yang sebelumnya samar kini menempel padanya dengan intensitas yang menakutkan. Sari pun mulai mengalami perubahan yang semakin jelas. Wajahnya pucat, matanya sembab karena kurang tidur, dan tubuhnya sering gemetar. Ia merasa tidak lagi memiliki kendali atas dirinya sendiri. Energi gelap yang menempel padanya membuatnya kehilangan rasa aman, seolah setiap langkahnya diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat namun mengancam. Kadang, ia mendengar bisikan di telinga yang memerintahkannya untuk melakukan hal-hal yang menakutkan. Dan kadang ia merasa ada tangan dingin yang menekan tubuhnya saat tidur. Arman akhirnya menyadari bahwa apa yang ia lakukan bukan sekadar permainan. Ia telah membuka pintu ke dunia gelap yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Arwah-arwah yang pernah ia ganggu, energi gelap yang ia panggil, dan nafsu yang tak terkendali kini bersatu menjadi kekuatan yang menghantui setiap langkahnya. Ia merasa terperangkap dalam bayangan dosa yang ia ciptakan sendiri, dan setiap napasnya kini dipenuhi ketakutan dan penyesalan yang tak bisa ia ungkapkan. Malam itu, ketika ia duduk termenung di ruang ritualnya, jin betina itu mendekat, menyentuh bahunya dengan tangan yang dingin dan lembut. Mulai sekarang, setiap niat jahatmu akan menemukan jalannya. Setiap langkahmu akan dihantui. Setiap keinginanmu akan menjadi kutukan. Dunia ini bukan tempat bermain, Arman. Kau telah menapaki jalan yang tak bisa kau hentikan. Dan bayangan dosa ini akan selalu mengikuti langkahmu. Arman terdiam. Ketakutan, rasa bersalah, dan obsesi kini bercampur menjadi satu. Ia tahu tidak ada jalan kembali. Dunia yang ia masuki terlalu gelap, terlalu luas, dan terlalu berbahaya. Ia telah menjadi bagian dari permainan gaib yang lebih besar daripada dirinya. Dan setiap langkah yang ia ambil kini diawasi oleh entitas yang jauh lebih tua, lebih kuat, dan lebih haus akan jiwa manusia. Malam itu menjadi titik awal dari mimpi buruk yang tidak berakhir. Arman dan Sari kini terikat dalam rantai gelap yang tidak terlihat. Dan bayangan dosa yang mereka hadapi hanyalah awal dari serangkaian kejadian mengerikan yang akan datang. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka, karena dunia gaib telah membuka pintu, dan mereka telah masuk ke dalam kegelapan yang menunggu untuk menelan setiap jiwa yang terjerat. Arman kini mulai merasakan beban nyata dari setiap langkah yang diambilnya. Setiap malam, setelah ritual selesai,
Tubuhnya lemah, pikirannya kacau, dan jantungnya terasa seperti ditekan tangan tak terlihat. Jin betina yang selama ini menemaninya tidak lagi muncul hanya untuk menggoda atau menuntun. Kini makhluk itu datang untuk menagih harga-harga yang jauh lebih tinggi dari sekadar darah atau doa yang dipersembahkan. Sudah waktunya membayar. Arman, bisik jin betina. Suaranya lembut namun menusuk tulang. Setiap permintaanmu memiliki harga. Kau ingin Sari menjadi milikmu. Kau ingin kekuatan. Maka aku menagih balasannya. Arman menelan ludah. Ia sudah merasakan sesuatu yang aneh sejak beberapa malam terakhir. Rasa sakit yang menggerogoti tubuhnya, mimpi buruk yang semakin nyata, dan bayangan yang menempel di setiap sudut rumahnya. Namun, obsesi dan ambisinya membuatnya menepis peringatan itu. Ia yakin bahwa kekuatan jin betina masih di pihaknya, dan segala konsekuensi bisa ia kendalikan. Tapi malam itu, Arman baru menyadari bahwa setiap permintaan yang dibuatnya telah menimbulkan efek domino yang tak terbayangkan. Sari semakin melemah secara fisik dan mental. Pandangannya kosong, tubuhnya pucat, dan kadang ia menjerit tanpa alasan. Arman merasa terhubung dengannya, merasakan penderitaan yang menumpuk setiap detik. Setiap napas Sari terasa seperti ditarik dari tubuhnya sendiri, dan rasa bersalah yang selama ini ia abaikan kini menghantui setiap pikirannya. Jin betina itu mendekat, membisikkan syarat yang menakutkan. Untuk setiap permintaan, aku menagih. Bukan hanya darahmu, tetapi juga ketenangan, kedamaian, dan jiwa yang kau anggap aman. Kau ingin Sari tunduk, maka aku menagih bagian dari jiwamu. Dan bagian dari jiwanya. Arman mencoba menolak, mencoba berpikir rasional, tapi tubuhnya gemetar. Kekuatan yang ia panggil kini berbalik, menyeretnya ke dalam pusaran yang lebih gelap daripada sebelumnya. Bayangan-bayangan di dinding mulai bergerak sendiri, menari dengan bentuk yang menyeramkan, dan bisikan gaib terdengar seperti seruan ribuan arwah yang terperangkap, memintanya membayar kesalahan. Malam itu, Arman merasakan tekanan yang luar biasa di dadanya. Napasnya tersengal, keringat dingin membasahi tubuhnya, dan setiap gerak terasa seperti melawan tarikan energi tak terlihat yang mengikatnya. Jin betina itu tersenyum, puas melihat ketakutannya, dan perlahan mulai menuntun ritual balasan. Kau ingin kekuasaan, maka aku ambil bagian dari dirimu yang paling berharga. Kau ingin Sari, maka aku ambil bagian darinya. Jangan kira ini permainan, Arman. Setiap keinginan memiliki konsekuensi. Tiba-tiba, Arman merasakan sesuatu yang menyeramkan. Bayangan hitam besar muncul dari lantai, merayap ke arah tubuhnya. Suara serak terdengar, bukan lagi dari jin betina, tetapi dari entitas yang lebih tua, lebih gelap, dan lebih haus akan energi manusia. Sosok itu melingkari tubuh Arman, menekan, mencekik, dan menarik sebagian dari jiwanya. Rasa sakit yang ia rasakan begitu nyata, seolah setiap sel tubuhnya dibakar dan diperas. Sari, di sisi lain, mengalami hal yang sama. Rantai gaib yang menghubungkannya dengan Arman kini terasa semakin kuat, tetapi bukan sebagai pelindung, melainkan sebagai alat penderitaan. Setiap tarikan dari makhluk gaib membuatnya lemah, tubuhnya gemetar, dan pikirannya terperangkap dalam ketakutan yang mendalam. Ia ingin berteriak, ingin lari, tetapi energi gaib yang mengikatnya terlalu kuat. Arman mencoba melawan, menggunakan mantra yang selama ini ia pelajari, berharap bisa menahan kekuatan yang menyerangnya. Namun setiap usaha justru membuat energi gaib semakin intens. Suara-suara gaib terdengar menggeram, bisikan yang menuntut balasan, dan bayangan hitam semakin pekat, menutupi setiap cahaya yang ada. Ia menyadari bahwa kekuatan yang ia panggil kini lebih besar daripada yang ia bayangkan, dan setiap langkahnya hanya memperdalam jerat yang menunggu untuk menelannya. Jin betina itu mencondongkan tubuhnya ke arah Arman. Wajahnya memancarkan senyum tipis yang menakutkan. Ini baru permulaan. Kau pikir harga yang kutagih ringan? Tidak, Arman. Kau akan merasakan setiap keinginanmu menjadi kutukan. Setiap napasmu, setiap langkahmu, setiap detak jantungmu akan menagih balasan. Arman menundukkan kepala. Napasnya tersengal, tubuhnya gemetar hebat. Ia sadar bahwa dunia gaib yang ia masuki bukanlah dunia manusia biasa. Ia telah membayar harga yang tak terlihat
namun konsekuensi itu nyata dan menakutkan. Nafsu dan ambisi telah mengikatnya dalam rantai gelap, dan setiap gerakannya kini menjadi sumber penderitaan yang tidak bisa ia hentikan. Malam itu, suara jin betina terdengar di telinganya, lembut namun mematikan. Mulai sekarang, setiap keinginanmu akan menjadi kutukan, setiap obsesi akan menjadi beban, dan setiap langkahmu akan menuntut balasan. Kau bukan lagi pengendali, kau hanyalah korban dari permainan yang kau mulai sendiri. Arman terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ia menyadari satu hal yang menakutkan. Pesugihan yang ia jalani bukan lagi sekadar permainan, bukan lagi sekadar obsesi, tetapi sebuah teror nyata yang menunggu untuk menelan hidupnya dan jiwa Sari, dan harga yang harus dibayar. Baru saja mulai, Arman kini mulai merasakan beban nyata dari setiap langkah yang diambilnya. Setiap malam, setelah ritual selesai, tubuhnya lemah, pikirannya kacau, dan jantungnya terasa seperti ditekan tangan tak terlihat. Jin betina yang selama ini menemaninya tidak lagi muncul hanya untuk menggoda atau menuntun. Kini makhluk itu datang untuk menagih harga-harga yang jauh lebih tinggi dari sekadar darah atau doa yang dipersembahkan. Sudah waktunya membayar. Arman, bisik jin betina. Suaranya lembut namun menusuk tulang. Setiap permintaanmu memiliki harga. Kau ingin Sari menjadi milikmu, kau ingin kekuatan, maka aku menagih balasannya. Arman menelan ludah. Ia sudah merasakan sesuatu yang aneh sejak beberapa malam terakhir. Rasa sakit yang menggerogoti tubuhnya, mimpi buruk yang semakin nyata, dan bayangan yang menempel di setiap sudut rumahnya. Namun, obsesi dan ambisinya membuatnya menepis peringatan itu. Ia yakin bahwa kekuatan jin betina masih di pihaknya, dan segala konsekuensi bisa ia kendalikan. Tapi malam itu, Arman baru menyadari bahwa setiap permintaan yang dibuatnya telah menimbulkan efek domino yang tak terbayangkan. Sari semakin melemah secara fisik dan mental. Pandangannya kosong, tubuhnya pucat, dan kadang ia menjerit tanpa alasan. Arman merasa terhubung dengannya, merasakan penderitaan yang menumpuk setiap detik. Setiap napas Sari terasa seperti ditarik dari tubuhnya sendiri. Dan rasa bersalah yang selama ini ia abaikan, kini menghantui setiap pikirannya. Jin betina itu mendekat, membisikkan syarat yang menakutkan. Untuk setiap permintaan, aku menagih. Bukan hanya darahmu, tetapi juga ketenangan, kedamaian, dan jiwa yang kau anggap aman. Kau ingin Sari tunduk, maka aku menagih bagian dari jiwamu dan bagian dari jiwanya. Arman mencoba menolak, mencoba berpikir rasional, tapi tubuhnya gemetar. Kekuatan yang ia panggil kini berbalik, menyeretnya ke dalam pusaran yang lebih gelap daripada sebelumnya. Bayangan-bayangan di dinding mulai bergerak sendiri, menari dengan bentuk yang menyeramkan, dan bisikan gaib terdengar seperti seruan ribuan arwah yang terperangkap, memintanya membayar kesalahan. Malam itu, Arman merasakan tekanan yang luar biasa di dadanya. Napasnya tersengal, keringat dingin membasahi tubuhnya, dan setiap gerak terasa seperti melawan tarikan energi tak terlihat yang mengikatnya. Jin betina itu tersenyum, puas melihat ketakutannya, dan perlahan mulai menuntun ritual balasan. Kau ingin kekuasaan, maka aku ambil bagian dari dirimu yang paling berharga. Kau ingin Sari, maka aku ambil bagian darinya. Jangan kira ini permainan, Arman. Setiap keinginan memiliki konsekuensi. Tiba-tiba, Arman merasakan sesuatu yang menyeramkan. Bayangan hitam besar muncul dari lantai, merayap ke arah tubuhnya. Suara serak terdengar, bukan lagi dari jin betina, tetapi dari entitas yang lebih tua, lebih gelap, dan lebih haus akan energi manusia. Sosok itu melingkari tubuh Arman, menekan, mencekik, dan menarik sebagian dari jiwanya. Rasa sakit yang ia rasakan begitu nyata, seolah setiap sel tubuhnya dibakar dan diperas. Sari, di sisi lain, mengalami hal yang sama. Rantai gaib yang menghubungkannya dengan Arman kini terasa semakin kuat, tetapi bukan sebagai pelindung, melainkan sebagai alat penderitaan. Setiap tarikan dari makhluk gaib membuatnya lemah, tubuhnya gemetar, dan pikirannya terperangkap dalam ketakutan yang mendalam. Ia ingin berteriak, ingin lari, tetapi energi gaib yang mengikatnya terlalu kuat. Arman mencoba melawan, menggunakan mantra yang selama ini ia pelajari, berharap bisa menahan kekuatan yang menyerangnya. Namun setiap usaha justru membuat energi
Gaib semakin intens. Suara-suara gaib terdengar menggeram. Bisikan yang menuntut balasan, dan bayangan hitam semakin pekat, menutupi setiap cahaya yang ada. Ia menyadari bahwa kekuatan yang ia panggil kini lebih besar daripada yang ia bayangkan, dan setiap langkahnya hanya memperdalam jerat yang menunggu untuk menelannya. Jin betina itu mencondongkan tubuhnya ke arah Arman. Wajahnya memancarkan senyum tipis yang menakutkan. Ini baru permulaan. Kau pikir harga yang kutagih ringan? Tidak, Arman. Kau akan merasakan setiap keinginanmu menjadi kutukan. Setiap napasmu, setiap langkahmu, setiap detak jantungmu akan menagih balasan. Arman menundukkan kepala. Napasnya tersengal. Tubuhnya gemetar hebat. Ia sadar bahwa dunia gaib yang ia masuki bukanlah dunia manusia biasa. Ia telah membayar harga yang tak terlihat. Namun konsekuensi itu nyata dan menakutkan. Nafsu dan ambisi telah mengikatnya dalam rantai gelap. Dan setiap gerakannya kini menjadi sumber penderitaan yang tidak bisa ia hentikan. Malam itu, suara jin betina terdengar di telinganya. Lembut namun mematikan. Mulai sekarang, setiap keinginanmu akan menjadi kutukan, setiap obsesi akan menjadi beban, dan setiap langkahmu akan menuntut balasan. Kau bukan lagi pengendali. Kau hanyalah korban dari permainan yang kau mulai sendiri. Arman terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Ia menyadari satu hal yang menakutkan. Pesugihan yang ia jalani bukan lagi sekadar permainan. Bukan lagi sekadar obsesi. Tetapi sebuah teror nyata yang menunggu untuk menelan hidupnya dan jiwa Sari. Dan harga yang harus dibayar. Baru saja mulai, ia menjadi musuh yang selalu mengintai, menekan, dan menjeratnya dalam lingkaran mimpi buruk yang tak berujung. Setelah menyadari harga dari setiap keinginannya, Arman mulai merasakan keberadaan arwah-arwah yang ia sakiti, korban-korban pesugihan, yang tidak bisa ia lihat dengan mata biasa, tapi hadir dalam setiap detik hidupnya. Mereka berbisik, menggeram, dan melayang di tepi pandangannya, menunggu saat untuk membalas dendam. Sari, yang dulu menjadi target obsesi Arman, kini berada dalam penderitaan yang semakin berat. Malam-malamnya dihantui oleh bayangan hitam yang bergerak sendiri, bisikan yang memerintahkannya melakukan hal-hal aneh, dan tubuh yang terasa seperti ditarik ke kegelapan. Setiap mimpi buruknya kini menjadi kenyataan yang ia rasakan dengan seluruh inderanya. Dan kadang, ia menangis tanpa mampu menjelaskan alasan ketakutannya. Energi gelap yang menempel padanya menjadi semakin kuat, seolah membentuk jaringan rantai yang menghubungkannya dengan Arman. Di sisi lain, Arman menyadari bahwa jin betina yang selama ini menemaninya mulai memperlihatkan wajah asli yang menakutkan. Makhluk itu tidak lagi sekadar pelayan atau teman ritual. Ia adalah penguasa gelap yang mengawasi setiap gerak Arman, setiap permintaan, dan setiap kesalahan yang dibuatnya. Dengan tawa lembutnya, jin itu menuntun energi gelap lain untuk menekannya, mengaduk rasa takut dan keserakahan menjadi satu, hingga Arman merasa seperti berada di tepi jurang yang tidak bisa ia hindari. Malam itu, ketika Arman mencoba ritual baru untuk menguatkan pengaruhnya terhadap Sari, bayangan lain muncul, makhluk yang lebih gelap, lebih tua, dan lebih jahat. Sosok itu menyeruak dari lantai. Tubuhnya kabur, tetapi aura yang keluar begitu kuat sehingga membuat Arman terhuyung. Suara serak terdengar, bukan dari jin betina, melainkan dari ribuan arwah yang pernah ia sakiti. Semua menuntut balasan atas kejahatan yang ia lakukan. Kau telah menipu dunia nyata dan dunia gaib, geram sosok itu. Suaranya menggema hingga menembus dinding dan langit-langit. Sekarang saatnya kau merasakan penderitaan yang kau sebarkan. Tidak ada jalan untuk lari. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Arman mencoba melawan, melafalkan mantra, dan memanggil kekuatan jin betina, berharap bisa menahan serangan energi gelap itu. Namun setiap usaha hanya membuat pusaran kegelapan semakin pekat. Suara jeritan Sari terdengar samar di pikirannya, membuat Arman panik. Ia merasa rantai yang menghubungkannya dengan Sari kini menjadi siksaan, bukannya kendali. Energi yang tuju untuk menguasai wanita itu berbalik menyerang dirinya sendiri. Jin betina itu tersenyum tipis. Matanya merah menyala. Kau pikir aku masih di pihakmu, Arman? Tidak. Aku hanyalah pengantar. Mereka yang kau sakiti menunggu waktunya.
Dan aku menikmati bagaimana ketakutanmu tumbuh setiap detik. Arman merasakan tubuhnya terseret oleh pusaran energi, seolah setiap partikel dirinya sedang ditarik ke dimensi lain. Bayangan-bayangan yang sebelumnya samar kini menjadi nyata, mengelilinginya dengan tatapan marah dan dendam. Ia merasakan tengen-tengen dingin yang menekan tubuhnya, menarik napasnya, menahan setiap gerak. Jeritan gaib terdengar memenuhi rumahnya, bercampur dengan tawa mengerikan jin betina, menciptakan simfoni kengerian yang tidak bisa ia hindari. Sari, yang berada di rumahnya sendiri, kini merasa jiwanya terlepas dari tubuh. Setiap bisikan dari dunia gaib membuatnya bergerak tanpa kendali. Setiap tarikan energi gelap menekannya hingga tubuhnya gemetar hebat. Ia menjerit, namun suara itu seolah tenggelam di kegelapan, tak terdengar oleh manusia lain. Tubuhnya seperti boneka yang dikendalikan oleh tangan tak terlihat. Dan kesadarannya seperti tertutup kabut hitam yang pekat. Arman menyadari satu hal yang menakutkan. Ia telah menjadi sasaran balas dendam gaib. Setiap orang yang pernah ia sakiti, setiap niat jahat yang ia lakukan untuk pesugihan, kini muncul kembali sebagai entitas yang haus akan keadilan. Ia mencoba lari, tapi bayangan-bayangan itu selalu mengikuti, menutup jalan keluar, dan menekan setiap langkahnya. Setiap napasnya kini menjadi penderitaan yang tidak bisa ia hentikan. Jin betina mendekat, membisikkan janji mengerikan. Ini baru permulaan. Kau ingin kekuasaan dan sari, maka kau harus menanggung semua dendam yang kau timbulkan. Tidak ada ampun, tidak ada jalan kembali. Dunia ini milik mereka yang lebih tua dan lebih kuat. Kau hanyalah pion yang akan habis dimakan permainan mereka. Arman menutup mata, napasnya tersengal, tubuhnya gemetar hebat. Ia sadar bahwa setiap obsesi, setiap ambisi, dan setiap dosa yang ia lakukan kini datang membalas dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Dunia nyata dan dunia gaib telah bersatu untuk menghukumnya. Bayangan dosa yang selama ini ia abaikan kini menempel erat, menunggu saat untuk menelan seluruh hidupnya. Malam itu, Arman hanya bisa merasakan satu kebenaran yang mengerikan, bahwa kekuatan yang ia cari melalui pesugihan bukanlah miliknya. Setiap permintaan yang dibuatnya hanyalah benih kutukan yang tumbuh menjadi pohon kegelapan yang menutupi seluruh hidupnya. Dan di ujung malam itu, ketika kegelapan menyelimuti seluruh rumah, suara jin betina terdengar di telinganya, lembut namun mematikan. Kau pikir dunia ini bisa kau kuasai dengan niat gelapmu? Tidak, balas dendam telah menunggu. Don Mereka akan menelanmu selamanya. Arman tersungkur, tubuhnya gemetar hebat, mengetahui bahwa malam itu hanyalah permulaan dari teror yang akan terus memburu setiap langkahnya. Dunia gaib kini menjadi panggung balas dendam, dan ia telah menjadi korban dari permainan yang ia sendiri ciptakan. Setelah semua ritual dan obsesi yang ia lakukan, kini bukan lagi sekadar ketakutan yang menyelimuti tubuh dan pikirannya, tetapi pengkhianatan dari makhluk yang ia anggap sekutu. Jin betina yang selama ini menemaninya kini memperlihatkan wajah asli, bukan teman atau pelayan, tetapi penguasa gelap yang haus akan penderitaan. Kau pikir aku bersamamu karena setia? Bisik makhluk itu. Matanya merah menyala, senyumnya tipis dan menakutkan. Tidak, Arman. Aku di sini untuk menagih harga. Segala keserakahan dan ambisimu hanyalah makananku. Setiap napas yang kau hirup, setiap langkah yang kau ambil akan menjadi penderitaan. Arman merasa tubuhnya berat, napasnya tersengal, dan pikirannya berputar. Semua yang ia lakukan selama ini ritual, obsesi terhadap Sari, bahkan keinginannya untuk menguasai kekuatan gaib berbalik menghancurkannya. Bayangan hitam yang mengelilinginya semakin pekat, bergerak tanpa suara, menekan tubuhnya, mencabut energi hingga setiap gerak terasa sia-sia. Sari, yang sejak awal menjadi korban pesugihan, kini berada di titik terlemah. Tubuhnya gemetar hebat, wajahnya pucat pasi, dan pikirannya seperti terperangkap dalam kabut hitam. Ia menjerit, berusaha melawan kekuatan yang menahan dirinya, tetapi energi gaib yang mengikatnya terlalu kuat. Setiap usaha untuk bebas justru membuatnya merasa lebih lemah, seperti dicabut dari dunia nyata, terseret ke dalam pusaran kegelapan yang tidak bisa ia pahami. Arman mencoba memanggil jin betina, berharap dapat menghentikan kekuatan gaib yang namun makhluk itu tidak lagi menanggapinya sebagai tuan. Suaranya lembut namun mematikan, mengiris kesadaran Arman.
Kau pikir aku milikmu? Tidak. Aku hanyalah pengantar penderitaan. Segala dosa yang kau buat kini kembali padamu. Aku akan menikmati setiap ketakutanmu, setiap kesalahanmu, setiap penyesalanmu. Tiba-tiba, bayangan hitam lain muncul. Makhluk yang lebih tua dan lebih jahat dari yang sebelumnya. Sosok itu menyelimuti Arman, menekan tubuhnya dengan kekuatan tak terlihat. Suara ribuan arwah terdengar, menuntut balasan atas semua yang pernah ia sakiti. Arman berteriak, tetapi suaranya tenggelam di dalam kegelapan, tidak terdengar oleh siapa pun. Setiap gerakannya terasa seperti melawan ribuan tangan tak terlihat yang mencengkeram tubuhnya, menarik jiwa dan kesadarannya ke dalam dimensi gelap. Di sisi lain, Sari mulai kehilangan kesadaran sepenuhnya. Tubuhnya terasa seperti boneka yang dikendalikan oleh kekuatan gaib. Setiap langkah, setiap gerakan, seolah bukan miliknya. Ia menjerit, menangis, dan mencoba melawan. Tetapi dunia di sekelilingnya dipenuhi oleh bayangan hitam yang menekan, membungkam. Don Manahan, energi gelap yang mengikatnya semakin kuat, seolah meresap ke dalam darah dan tulangnya, membuatnya kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Arman merasakan kehancuran yang luar biasa. Setiap usaha untuk melawan hanya membuatnya semakin lemah. Jin betina tersenyum, menikmati penderitaan yang ia timbulkan. Kau pikir pesugihan memberimu kekuatan? Tidak. Ia adalah jebakan, Arman. Kau mengikat dirimu sendiri. Dan sekarang aku yang menentukan kapan dan bagaimana kau akan menderita. Makhluk gaib lain mulai menyerang lebih intens. Bayangan-bayangan menempel pada tubuh Arman, mencabut energi, menggerogoti kesadarannya. Suara-suara serak terdengar di telinganya. Ribuan bisikan yang menuntut balasan. Arman merasakan jiwanya terpecah. Sebagian terkoyak oleh rantai gaib yang mengikatnya dengan Sari. Sebagian lagi terseret ke kegelapan yang tidak bisa ia kontrol. Tengah kekacauan itu, Arman menyadari satu kebenaran yang mengerikan. Obsesi, ambisi, dan keserakahannya telah menghancurkan semua yang ia miliki. Sari bukan lagi miliknya, bukan lagi manusia bebas, melainkan korban dari ritual dan obsesi yang ia jalankan. Dirinya sendiri bukan lagi pengendali, melainkan pion dalam permainan makhluk gaib yang lebih tua, lebih kuat, dan haus akan penderitaan. Manusia, jin betina mendekat, matanya menyala merah, dan suaranya membisik di telinga Arman. Mulai sekarang, kau bukan siapa-siapa. Segala keinginanmu akan menjadi kutukan. Setiap obsesi akan menjadi siksaan, dan setiap langkahmu akan menuntut kehilangan. Tidak ada yang tersisa, Arman. Semua yang kau cintai, semua yang kau pegang, akan hilang. Arman terjerembab di lantai, tubuhnya gemetar hebat. Kesadaran dan nyawanya terasa rapuh, seperti benang tipis yang bisa putus kapan saja. Ia menyadari bahwa dunia gaib kini mengambil alih hidupnya, bahwa semua yang ia lakukan hanyalah mempercepat kehancuran dirinya dan orang yang ia cintai. Sari menjerit sekali terakhir. Suara itu bergema di seluruh rumah, bercampur dengan tawa mengerikan jin betina dan teriakan arwah-arwah yang menuntut balasan. Tubuhnya gemetar hebat, dan dalam satu momen yang terasa abadi, ia seperti lenyap dari dunia nyata, terseret ke dalam kegelapan yang tidak bisa dijelaskan. Arman hanya bisa menatap kehampaan, menyadari kehilangan yang tidak bisa diubah. Jin betina berdiri di depannya, senyumnya tipis dan mematikan. Ini pelajaran untukmu, Arman. Keserakahan, ambisi, dan obsesi selalu menuntut harga, dan kini kau telah kehilangan segalanya. Malam itu, Arman menyadari bahwa ia benar-benar terperangkap. Dunia gaib telah menelan Sari, mengikat dirinya dalam penderitaan abadi, dan menunjukkan satu kebenaran mengerikan. Pesugihan bukanlah jalan menuju kekuasaan atau cinta, tetapi pintu menuju kehancuran, pengkhianatan, dan kehilangan yang tak pernah bisa diperbaiki. Dan di kegelapan malam itu, Arman hanya bisa merasakan satu hal, bahwa semua yang ia dambakan kini berubah menjadi kutukan yang menelan seluruh hidupnya. Dan dunia gaib telah memenangkan permainan yang ia ciptakan sendiri. Arman kini berdiri di ambang kehancuran. Malam itu, dunia yang ia kenal telah hilang. Rumahnya dipenuhi bayangan hitam yang bergerak sendiri. Suara-suara gaib yang merintih dan menuntut balasan bergema di setiap sudut. Dan hawa dingin yang menusuk tulang
membuatnya hampir kehilangan kesadaran. Jin betina, yang dulu tampak setia, kini berdiri di depannya, dengan senyum tipis yang mengerikan. Matanya merah menyala seperti bara api yang siap membakar jiwa. "Kau pikir ini permainan?" bisik makhluk itu. Suaranya lembut tapi mematikan. "Tidak, Arman. Semua yang kau lakukan hanyalah benih kehancuran. Semua yang kau inginkan kini menjadi kutukan, dan waktumu untuk membayar telah tiba." Arman menundukkan kepala. Tubuhnya lemah, pikirannya hancur. Ia mencoba melawan, mencoba mantra, mencoba memanggil energi gaib yang selama ini ia pelajari. Tetapi setiap usaha hanya membuat bayangan gelap di sekitarnya semakin pekat. Suara arwah-arwah yang ia sakiti terdengar memekakkan telinga, memaksa kesadarannya terkoyak. Ia menyadari satu hal yang menakutkan. Kekuatan yang ia pikir miliknya kini bukan apa-apa dibandingkan dengan dunia gaib yang telah menunggunya. Di sisi lain, Sari kini benar-benar hilang. Tubuhnya tak lagi tampak. Pikirannya terseret ke dalam dimensi gelap yang diciptakan oleh energi pesugihan. Arman bisa merasakan jiwanya terpisah. Suara jeritnya terdengar samar namun menusuk hati. Seakan-akan ia masih dekat, namun tidak bisa dijangkau. Setiap tarikan energi yang Arman lakukan justru memperparah penderitaannya sendiri, menjadikan rantai yang menghubungkan mereka sebagai sumber kesakitan abadi. Jin betina mencondongkan tubuhnya ke arah Arman, menyentuh bahunya dengan tangan dingin. "Kau pikir aku temanmu? Aku hanyalah alat. Kau pikir ini tentangmu menguasai Sari? Tidak, ini tentang membalas semua niat burukmu. Kau ingin kuasa, kau ingin cinta, kau ingin segalanya. Dan kini kau akan kehilangan semuanya." Tiba-tiba, bayangan-bayangan lain muncul, lebih besar, lebih gelap, dan lebih menyeramkan. Mereka melingkari Arman, menekan tubuhnya, menarik napasnya, mencabut energi, dan menghancurkan kesadarannya perlahan. Ribuan suara gaib terdengar, menuntut balasan, menjerit, dan tertawa secara bersamaan, menciptakan simfoni kengerian yang menembus jantung Arman. Arman mencoba berteriak, tetapi suaranya hilang di tengah pusaran energi gelap. Setiap langkahnya kini dibayangi kehancuran, dan setiap napas menjadi kutukan. Ia merasakan rasa sakit yang tak pernah ia bayangkan, bukan hanya fisik, tetapi jiwa dan raga tersiksa sekaligus. Ia mulai menangis, menyesali obsesi, keserakahan, dan ambisinya yang telah membawanya ke jurang kehancuran. Jin betina menatapnya dengan puas. "Ini adalah titik akhirmu, Arman. Semua yang kau lakukan, semua yang kau dambakan, kini menjadi penderitaan. Dunia ini tidak memberi ampun bagi manusia yang serakah, dan kau telah membuka pintu menuju nerakamu sendiri." Di tengah kekacauan itu, Arman merasakan sesuatu yang lebih mengerikan. Dunia nyata dan dunia gaib kini menyatu. Bayangan-bayangan menutupi rumahnya, benda-benda bergerak sendiri, dan udara dipenuhi energi gelap yang menekan hingga setiap langkah menjadi sulit. Ia tahu bahwa tidak ada jalan kembali, tidak ada tempat untuk bersembunyi, dan setiap usaha untuk melawan hanya mempercepat kehancurannya. Sari, meski sudah hilang secara fisik, terasa dekat namun tidak bisa dijangkau. Suaranya terdengar samar di benak Arman, memohon, menangis, dan berteriak sekaligus. Rasa bersalah Arman meningkat, menekan dirinya lebih dalam ke dalam pusaran kutukan yang telah ia ciptakan sendiri. Semua obsesi yang dulu ia anggap indah kini berubah menjadi siksaan abadi. Jin betina melangkah mundur, menatap Arman dengan tatapan yang menusuk. "Kau pikir ini akhir? Tidak, ini baru permulaan. Kau akan terus merasakan kehilangan, terus merasakan penderitaan, dan terus menjadi pion dalam dunia yang lebih gelap daripada yang pernah kau bayangkan. Setiap keinginanmu menjadi kutukan, dan setiap obsesi menjadi neraka yang kau jalani sendiri." Arman tersungkur, tubuhnya gemetar, pikirannya hancur. Segala dosa, keserakahan, dan obsesi menumpuk di dadanya seperti beban tak tertahankan. Ia menyadari satu hal terakhir yang mengerikan. Pesugihan tidak pernah memberi kekuatan, tidak pernah memberi cinta, dan tidak pernah memberi kemenangan. Ia hanya memberi penderitaan, pengkhianatan, dan kehancuran abadi. Malam itu, rumah Arman dipenuhi kegelapan yang menelan segalanya. Bayangan-bayangan menari di udara, suara jeritan gaib menggema tanpa henti, dan hawa dingin menusuk setiap sendi tubuhnya. Arman hanya bisa menatap kehampaan,
menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya sari, dirinya sendiri, dan dunia yang pernah ia kenal. Dalam satu tarikan napas terakhir, jin betina membisikkan di telinganya, lembut namun mematikan. Ini adalah akhir dari permainanmu, Arman. Kau ingin dunia, kau ingin cinta, kau ingin kuasa, dan kini kau hanya punya penderitaan. Selamat datang di neraka yang kau ciptakan sendiri. Arman menutup mata, tubuhnya gemetar hebat, jiwa dan raga terkoyak oleh kutukan yang ia panggil sendiri. Dunia nyata dan dunia gaib kini bersatu untuk menghukumnya. Dan malam itu menjadi titik akhir dari semua obsesi, ambisi dan keserakahannya. Pesugihan yang ia jalani bukan lagi janji, melainkan neraka yang menelan hidup dan jiwanya, abadi dan tak bisa diubah.